wabarakatuh. Salam guru penggerak. Ruang kolaborasi modul 1.4 Budaya Positif. Unggah hasil diskusi kelompok penugasan. Dengan saya Muhammad Kufron, pendidikan guru penggerak angkatan 9, Kota Cirebon, Jawa Barat. Kami anggota kelompok presentasi dan diskusi budaya positif dengan anggota Citra Dwi Asih sebagai penulis, saya Muhammad Kufron sebagai moderator, Maya Sari Rahayu sebagai penanggap, Nana Setiana sebagai pemater, pengajar praktek Ibu Feni, fasilitator Kurniawan Widodo. Hasil presentasi dan diskusi ruang kolaborasi modul 1.4, kami menyajikan hasil analisis studi kasus, kemudian memberikan tanggapan atau masukan konstruktif. Susunan acara: yang pertama pembukaan, kemudian penyampaian materi, selanjutnya tanya jawab, dan yang terakhir memberikan tanggapan atau masukan konstruktif. Dalam kasus 1, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Menurut kami, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natalie sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Dalam kasus di sini, yaitu posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natalie. Kemudian Pak Hasan sebagai menyikapi langkah-langkah yang ditempuh Ibu Santi. Dalam kasus 1 ini, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Yaitu ada 3. Menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas, Bu Santi mengatakan bahwa melakukan kesalahan itu adalah hal biasa, asal mau minta maaf dengan sungguh-sungguh. Kemudian validasi tindakan yang salah, Bu Santi menanyakan apakah Vivi dan Natalie bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Bu Santi bertanya, apa yang bisa kalian lakukan untuk rasa tidak dihormati Ibu Eni? Menurut kami, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natalie sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apa langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Pastinya, restitusi yang diusulkan Vivi dan Natalie yaitu sudah sesuai. Mengadakan diskusi kelompok bersama teman sekelas dengan tema keyakinan kelas dan sikap saling menghormati, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Mengirim email kepada Ibu Eni terkait dengan gagasan tersebut. Kemudian menginformasikan kepada Ibu Eni bahwa mereka telah menghadap kepala sekolah. Pak Hasan bahwa jika lain kali ada ketidakhadiran guru maka mengusulkan Ibu Eni sebagai penggantinya. Masih dalam kasus 1, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natalie? Posisi sebagai teman pastinya. Seperti tercermin dalam kalimat, Bu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natalie dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Kemudian masih dalam tahap kasus 1, jika saya sebagai Pak Hasan, bagaimana saya menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Yaitu mendukung dan memberikan apresiasi atas sikap Bu Santi dalam menangani konflik tersebut. Dalam hal ini, Bu Santi telah menempati diri sebagai manajer. Sudah tepat sesuai langkah-langkah restitusi yang benar dan mau berbagi praktik baik dengan rekan sejawat. Kasus 2 dengan tokohnya Pak Lukman dan Sabrina. Pertanyaan kasus 2, dalam kasus di sini, sikap posisi apa yang telah diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan si Sabrina? Jelaskan, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Dalam kasus 2 ini, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya, yaitu sebagai penghukum. Memberikan instruksi secara mendadak. Sanksi yang diberikan tidak relevan dengan jenis pelanggaran. Hal tersebut tercermin pada kalimat Pak Lukman. Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah.
Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup sambil ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Pertanyaan kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Baik, yang pertama menstabilkan identitas, yaitu Sabrina, kamu sudah tahu kan bahwa jam pelajaran dimulai jam 7.00. Kedua, peraturan di sekolah kita sepatu harus warna hitam kan? Nah, bagian validasi tindakan yang salah, yaitu jadi kamu terlambat dan sepatumu warna coklat, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Kemudian sebagai manajer, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Apa yang kamu yakini dari tindakanmu hari ini? Apakah besok ada masalah jika kamu datang tepat waktu ke sekolah? Pertanyaan ketiga, yaitu kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut, yaitu nilai kedisiplinan. Di sini mengajak Pak Lukman untuk berdiskusi tentang penanganan kasus anak yang lebih tepat tanpa menghakimi. Selanjutnya ada kasus 3, yaitu dengan tokohnya Bu Dani dan Fajar. Kasus 3 yaitu Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Pertanyaan kasus 3 yaitu posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam penekanannya kepada Fajar. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya. Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan. Kemudian, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Pada kasus 3 ini, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar, yaitu membuat orang merasa bersalah. Terlihat dari kata-kata Bu Dani. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Sudah capek-capek mengajarkan kamu tidak kasihan sama ibu. Pertanyaan kasus 3 berikutnya yaitu membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Lebih cenderung cinta dan kasih sayang juga bisa kebebasan. Kemudian penguasaan, sikap Fajar yang acuh dan seenaknya adalah sebuah kompensasi dari kebutuhan penguasaan bahasa Inggris yang tidak terpenuhi. Pertanyaan berikutnya masih pada kasus 3. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Bertanya kepada Fajar dengan suara datar dan bahasa tubuh formal. Fajar, kamu ingat kesepakatan kelas dalam mengikuti pelajaran bahasa Inggris? Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi jika kamu tidak mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh? Baiklah, kamu harus mengerjakan konsekuensi yang sudah kita sepakati. Nanti saya tunggu. Masih dalam tahap kasus 3, yaitu apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Yaitu mengajak Budian untuk berdiskusi tentang cara pemecahan konflik dengan pendekatan positif. Meminta Budian untuk mencoba menempati diri dalam posisi kontrol sebagai teman, pemantau atau manajer sebagai solusi pemecahan masalah yang lebih efektif. Kemudian selanjutnya mencari tahu latar belakang dan alasan tindak lanjut dari Fajar. Lakukan tindak lanjut dengan home visit agar ada perbaikan dari Fajar Home, memfasilitasi adanya bimbingan dan konseling. Selanjutnya ada kasus 4 dengan tokohnya Anto dan Dino dan Bu Serti. Pertanyaan kasus 4 yaitu posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah. Ibu Suti, hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Dan kira-kira nilai-nilai kebajikan, keyakinan sekolah, apa yang dituju dalam kasus tersebut?
posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, manajer, pemantau. Sebagai manajer, karena pada kasus ini guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkannya perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Guru menyarankan untuk menyelesaikan masalah 3 kancing anak yang terlepas itu, kemudian mengatur bagaimana agar kancing itu kembali terpasang. Tetap anak tersebut yang melakukannya. Guru hanya mengarahkan dan mengatur saja dari permasalahan yang dihadapi anak. Sebagai pemantau, setelah kejadian tadi, si anak sudah menjahit lagi kancing bajunya. Kemudian di siang harinya, guru melihat 2 anak yang bertengkar tadi sudah bermain lagi. Hal ini membuktikan bahwa guru sudah berperan sebagai pemantau. Cara Dino dikuatkan oleh guru. Guru menanyakan kebutuhan dasar Dino yang tidak dipenuhi, seperti dalam kalimat, "Dino, sepertinya kamu sedang marah sekali." Itu menunjukkan bahwa Dino butuh penguatan mengenai kebutuhan akan kasih sayang perhatian yang diberikan guru. Sedangkan posisi kontrol yang harus dipraktikkan oleh kepala sekolah, yaitu sebagai manajer, yaitu dengan menstabilkan identitas. "Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali." Validasi tindakan yang salah, yaitu meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Kemudian menanyakan keyakinan. Ibu Siti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Pertanyaan kedua yaitu dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti, yaitu penguatan untuk Dino. Ibu Suti mengatakan bahwa membuat kesalahan adalah manusia dan mempertahankan adalah hal yang penting. Kemudian penguatan untuk Anto. Ibu Suti menanyakan kepada Anto tentang hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Yaitu menghargai diri sendiri dan orang lain. Dino dan Anto harusnya dapat menghargai diri sendiri dan orang lain dengan menjaga sportivitas dalam permainan basket. Yaitu selanjutnya keselamatan. Perkelahian bisa mengakhiri fatal dan membahayakan jika tidak dilerai. Umpan balik diskusi. Berdasarkan keempat kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa pada kasus 1 dan 4 dalam penerapan budaya positif sudah sesuai dengan teori perubahan paradigma stimulus kontrol ke teori kontrol. Sudah mewujudkan nilai keyakinan kelas, kebutuhan anak terpenuhi, segitiga restitusi terjalankan, serta guru berada pada posisi manajer. Sedangkan pada kasus 2 dan 3 tidak menunjukkan penerapan budaya positif sesuai teori tersebut. Dari keempat kasus yang sudah kami analisis, dan sebagai kami telah belajar tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai peran guru penggerak dan visi guru penggerak, kami memahami bagaimana membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara agar dapat mencapai visi guru penggerak. Kedua, kami juga belajar bagaimana membangun keyakinan yang dapat menumbuhkan budaya positif. Yang ketiga, pada contoh kasus ini membuat kami berpikir kembali mengenai kebutuhan-kebutuhan dasar murid pada saat mereka berperilaku tidak pantas sehingga perlu bagi kami berada dalam posisi manajer dalam menjalankan kedisiplinan serta mampu melakukan pendekatan restitusi agar motivasi yang tumbuh dari murid adalah motivasi intrinsik. Dalam proses mewujudkan budaya positif ada beberapa tahapan yang harus disepakati. Yang paling utama adalah tentang cara berpikir tentang penerapan disiplin di sekolah. Dan kita sebagai guru sejatinya selalu menjadi idola siswa, jadi sebisa mungkin jangan pernah mengecewakannya dan mampu menumbuhkannya menjadi pribadi yang saling menghormati, disiplin, serta tanggung jawab. Terima kasih. Salam Guru Penggerak dari saya, peserta pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.